Hai guys, senang sekali ketemu di Tele Ibadah Sekolah Minggu GKK Indonesia Jemaat Surabaya. Bersama Lesujon di sini, kita akan memulai ibadah bersama-sama. Gimana kabar kalian? Sehat? Kelihatannya banyak tugas ya, atau masih UAS ya? Ya, seperti itulah ya. Memang masa-masa yang kurang enak. Tapi hari ini kita mau kesampingkan dulu semua itu ya. Kita mau kesampingkan semuanya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari untuk memulainya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Ya Tuhan, melalui tele ibadah ini kami rindu mendengar suaramu. Dan kiranya Engkau juga berkenan menerima puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan tele ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah hampir 2 bulan loh guys, kita kena pandemi COVID ya. Tapi kalau kita masih punya tempat tinggal, kita masih punya makanan buat mengisi perut, wah itu semua berkat dari Tuhan. Kita pujikan satu lagu, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita mau ingat terus bahwa ya, Ku tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik, Dia baik. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Tapi percaya nggak teman-teman, bahwa Tuhan itu nggak hanya memelihara kita di dalam badai COVID ini, tetapi Dia juga menjanjikan bahwa kita bisa menjalannya dengan bahagia. Asal kita jalani dengan Yesus, jangan jalani sendiri. Nggak kuat, percaya deh. Dengan Yesus kita akan melalui semuanya dengan bahagia. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Berbahagia. Katakan, ku berbahagia yakin teguh, karena Yesus abadi itu kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ini benda pasrah, kita akan menikmati ini. Pasrah sempurna, nikmat penuh,
suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan dirimu pada Yesus. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pakai sertai hamba-Mu ini, dan juga kiranya Engkau juga sertai untuk hamba-Mu yang mendengar di rumah. Kiranya Roh Kudus memakai firman Tuhan ini untuk berbicara pada hati setiap hamba-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman sekalian, kita sekarang sudah sampai ke mujizat ke-6 dari seri pengajaran 7 mujizat Yesus di Injil Yohanes. Bagi teman-teman yang barusan join pada minggu ini, kita akan mempelajari 7 mujizat di Injil Yohanes. Kenapa? Karena ternyata 7 mujizat ini itu dipilih oleh Rasul Yohanes untuk menunjukkan sesuatu. Apa itu? Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan biarlah setiap kamu yang mendengarnya percaya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, hari ini ada sesuatu yang pengen kita lakukan bersama-sama. Nah, sekarang kalian di rumah bisa cari kertas HVS. Nah, kertasnya boleh kertas bekas, nih langsung kertas bekas. Nah, bisa juga kertas yang lain, pokoknya kertas ya. Langsung kasih waktu sebentar, cari di sekitar kalian. Cari. Oke, nah sekarang kalau sudah, kita mau membuat lubang di tangan kita. Bukan lubang beneran ya, tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Nah sekarang, Lause pengen bahwa kalian mengikuti Lause, oke? Pertama, ambil kertas. Tadang, sudah. Nah sekarang, gulung kertasnya. Kucuk. Nah, sudah? Nah, terus sekarang kita akan taruh gulungan kertas ini di depan satu mata, dan mata yang lain kebuka. Nah, aneh ya kelihatannya, iya sih. Nah, sekarang tangan yang kanan ataupun tangan kiri, pokoknya tangan satunya ya, taruh di sebelah pipanya, pipa gulungannya. Nah, terus dekatkan, maka kalian akan melihat, wow, ini kok bisa lubang ya, ada tangan, tapi tangan kita berlubang. Nah, jangan bergerak dulu. Nah, sekarang tutup mata kanan kalian. Apa yang kelihatan? Kalau di laut sini yang kelihatan lubangnya. Sekarang tutup mata kalian, buka mata kanan. Yang kelihatan apa? Tangan. Nah, sekarang tutup dua matanya. Tidak kelihatan apa-apa. Tapi itulah keajaiban mata kita, teman-teman sekalian. Tuhan itu menciptakan kedua mata yang sebenarnya kalau di pelajaran biologi kita tahu bahwa kedua bola mata melihat pemandangan yang berbeda. Tetapi dengan ajaibnya sama otak kita dibuat jadi satu pemandangan yang baik. Wah, sekarang kita jadi bisa melihat sekarang di layar ada Lause John di sini. Dan juga pasti Lause percaya nih, kalian melihat banyak pemandangan yang indah-indah. Nah, tapi bayangkan, bagaimana kalau ternyata kita buta, tidak bisa lihat apa-apa, kedua mata tertutup. Sedih teman-teman. Why? Karena kita akan kehilangan semua hal yang indah ini. Apalagi kalau dari kecil sudah lihat, tidak bisa lihat apa-apa. Ketika teman-temannya ngomong, gile, lihat enggak itu sinetron itu bagus.
Orang yang nggak bisa melihat dari kecil ngomong apa? Apa itu sinetron? Aku cuma dengar orang ngomong doang. Ketika yang lain ngomong, wih guys, aku punya handphone terbaru. Dia cuma ngomong, apa handphone? Aku cuma ngerasa ini. Sedih orang yang buta itu. Tapi hari ini kita mau lihat, ternyata tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus. Bahkan orang yang kayak gitu pun Tuhan bisa sembuhkan. Kita sama-sama buka Alkitab dulu yuk, kita baca-baca. Dari Injil Yohanes pasal 9. Nah ini ada 41 ayat, karena panjang jadi Lause John akan bacakan cuma sampai ayat ke-7. Nah kalian di rumah boleh ikut membaca atau boleh ikut mendengarkan, terserah. Tapi ini Lause bacakan buat kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah melihat. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus, teman-teman. Aduh, sorry. Lalu itu gak bisa gak amazed, takjub dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Meskipun dengan cara yang cukup, ya buat kita sekarang, udah gini, siapa yang mau? Gak ada ya. Tapi ini suatu hal yang luar biasa. Dan ini, mujizat ini ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini gak terlepas dari apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Di ayat kelima Yesus ngomong apa? Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Dan juga, jadi kita lihat di sini, sang terang dunia mampu memberikan terang buat orang yang melihatnya cuma kegelapan dari lahir, sehingga orang yang melihat kegelapan ini melihat terang. Dan menariknya, Rasul Yohanes itu menggarisbawahi hal ini, bahwa Yesus itu Mesias. Ia mampu memberikan terang. Kita tahu dari mana? Nah, kita lihat ya sama-sama. Di ayat ke-7, Rasul Yohanes itu sampai menjelaskan dengan detail. Siloam itu artinya yang diutus. Siapa yang diutus? Orang buta. Tetapi kita juga bisa lihat bahwa, ingat minggu lalu ayat hafalan kita apa? Di Yohanes 6 ayat 29. Siapa yang diutus Allah untuk mengerjakan pekerjaannya? Tuhan Yesus. Jadi kita lihat, Mesias yang diutus Allah mengutus orang dalam kegelapan supaya melihat terang. Terang dunia itu datang supaya orang-orang yang melihat kegelapan itu dapat melihat terang. Wow, luar biasa ya. Tetapi cerita itu nggak selesai di sini. Karena kenapa? Tadi Tuhan Yesus ngomong apa? Ketika murid-muridnya tanya, Tuhan, ini kok orang ini buta ya? Yang salah siapa Tuhan? Tuhan Yesus ngomong, ternyata orang ini buta itu Tuhan punya rencana loh. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau ditunjukkan lewat orang buta ini. Nah, kita lihat ya, kerennya teman-teman ya. Ketika orang ini sembuh dari buta, dia nggak ngerti siapa itu Yesus. Dia cuma merasakan, oh iya ada orang ngomong, aku cuma disuruh ke kolam Siloam, tapi dia tahu orang itu meludah ke tanah, dikasih lumpur, terus dia pergi. Dia belum kenal Yesus itu siapa. Tetapi dia diinterogasi. Jadi kita akan melihat di sini rangkaian interogasi. Dan kita melihat pekerjaan Allah akan dinyatakan. Oke, kita mulai ya. Interogasi pertama, oleh siapa? Oleh para tetangga, tonggo-tonggo. Nah, kita lihat di ayat 8. Tetangga-tetangga ini udah kenal, nih orang ini buta, biasa cuma mengemis. Tanya, kamu kok bisa ngelihat? Kok bisa ngelihat kamu? Hebat. Lalu dia bersaksi, loh iya aku nggak tahu, aku cuma
orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoles, terus aku disuruh ke kolam Siloam sembuh. Nah, sudah. Tapi ternyata nggak stop di situ. Tetangga-tetangga ini merasa khawatir. Kenapa? Karena hari itu hari Sabat. Kita ingat enggak yang kapan Felix ceritakan, orang lumpuh disembuhkan di hari Sabat itu dianggap melanggar hukum. Para tetangga ini khawatir, waduh ini orang ini melanggar hukum gak ya? Oke, mereka bawa ke orang Farisi. Interogasi kedua dengan orang Farisi. Ditanyain, hai, kamu kok bisa sembuh ya? Bagaimana kamu bisa sembuh? Orang Farisi was-was ini. Siapa nih yang menyembuhkan di hari Sabat? Kapan hari kita lihat orang ngangkat tikar aja berdosa, apalagi ini ngudek-ngudek tanah, dioles suruh jalan. Waduh, pelanggaran ini. Tapi orang buta ini ngomong apa? Orang buta ini ngomong, Yesus yang menyembuhkan. Nah, ini mulai orang Farisi bingung. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang ini, seharusnya dia Mesias. Tapi dia orang berdosa karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi Yesus itu orang berdosa atau Mesias? Nah, mulai bingung. Sehingga akhirnya mulai interogasi ketiga. Kali ini orang Farisi interogasi bukan orang butanya, tapi sama orang tuanya. Papa mamanya dipanggil. Woi, tanyain, ini anakmu bukan? Ya Pak. Dari kecil buta bukan? Dari lahir? Ya Pak. Nah, tetapi orang tuanya orang buta ini tahu, orang Farisi cari-cari. Dia mau ngarah, Yesus ini sebenarnya bisa nyembuhin enggak sih? Dia orang berdosa atau enggak? Sehingga orang tuanya mau cari aman, takut dikucilkan. Dia ngomong, ya anakku wis gede, wis besar, sudah besar, kamu tanya sendiri aja. Cari aman. Yang penting dia ngomong ke faktanya apa? Faktanya bahwa anaknya dari lahir buta, tapi sekarang sembuh. Terakhir, interogasi keempat, kita melihat di sini. Orang Farisi menginterogasi lagi, tetapi sekarang bukan mau tanya lagi. Bukan mau tanya, tetapi mau lihat jawaban bahwa Tuhan Yesus itu orang berdosa. Kita lihat ya sama-sama ya. Di ayat 24, orang Farisi tanya kayak gini. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Mulai diarahkan. Tapi apa respon orang buta ini? Orang buta ini ngomong, ya aku gak tahu orang itu berdosa atau enggak, tapi satu hal aku tahu. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dia gak mau peduli akan hal-hal teologis gimana, pokoknya dia tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Orang Farisi nyecel lagi. Sampai akhirnya orang buta ini bisa ngomong suatu hal yang luar biasa. Meskipun dia akhirnya diejek-ejek sama orang Farisi. Orang Farisi ngomong apa? Kami ini murid Musa, kami ini belajar Taurat. Nah, orang buta gak belajar apa-apa, miskin, orang berdosa, dihina-hina. Tapi dia ngomong suatu hal penting, bahwa dia tahu bahwa gak ada orang yang bukan dari Allah yang bisa membuat dia melihat lagi. Wow, teman-teman. Setelah ini semua terjadi, orang buta ini beneran dikucilkan, terus pergi. Tetapi meskipun ia nggak dikucilkan dari masyarakat waktu itu, ataupun dari orang-orang Farisi, tapi ia bertemu terang dunia itu. Yesus bertemu dengan dia dan menanyakan padanya, maukah? Dan menanyakan, percayakah engkau pada anak manusia, kepada Yesus? Dia ngomong, ya Tuhan aku percaya, dan dia menyembah. Wow, teman-teman. Luar biasa ya. Ternyata sampai akhir ini kita melihat bahwa Yesus itu enggak hanya menyembuhkan penglihatan secara jasmani aja dari orang buta ini, tetapi Yesus juga memberikan dia secara rohani. Orang Farisi bertahun-tahun belajar kitab Taurat. Padahal kitab Taurat ngomong soal Yesus, tetapi ketika Yesus di depannya, orang Farisi nggak bisa lihat. Tetapi orang buta ini, dia mungkin nggak belajar sehebat orang Farisi, tetapi ketika dia melihat, dia tahu bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Melalui mujizat ini, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah terang dunia yang memberikan penglihatan kepada para muridnya untuk melihat kebenaran Tuhan dengan menyembuhkan orang yang buta tadi. Guys,
dalam cerita ini kita melihat ternyata penglihatan kita itu ada tingkatan. Tingkatan pertama namanya adalah penglihatan secara fisik, secara jasmani. Ya ini ya kita lihat sekarang ya. Ini secara fisik ya memang sebagian besar kita bisa menggunakannya. Nah tetapi ada yang kedua, penglihatan yang ada jenis kedua adalah penglihatan dengan hati. Nah ini yang susah. Kenapa? Orang bisa melihat dengan mata tapi belum bisa melihat dengan hati. Contohnya gini, kita bisa melihat teman kita jatuh, pernah toh lihat konco kita jatuh. Tetapi nggak semua orang bisa menolong dia. Ada yang nolong dia, ada yang pergi. Ada yang bisa melihat dengan mata, tetapi nggak bisa melihat dengan hati. Terus misalnya contoh yang lain, kita semua bisa lihat bahwa papa mama kita kerja keras di rumah, ataupun mama kita kerja keras di rumah. Tetapi nggak semuanya menolong. Semua bisa melihat dengan mata, tetapi nggak semua bisa melihat dengan hati. Yang ketiga, kita bisa melihat makanan yang sama, misalnya ayam goreng. Tetapi ada yang bersyukur Tuhan kasih ayam goreng, tapi ada yang enggak juga. Ada yang bisa melihat dengan mata, tetapi enggak semua bisa melihat dengan hati. Secara sederhana itu kayak gini, melihat dengan hati itu adalah melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itulah namanya melihat dengan hati. Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, apa Yesus mau katakan? Bagi murid Yesus yang mengikut Yesus, dia akan mampu melihat mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Hanya murid Yesus. Ada seorang murid Yesus yang buta, tetapi karena ia telah menerima Yesus, ia juga mampu melihat dengan hati. Tetapi dia masalahnya dia ini nggak mampu melihat secara jasmani loh. Jadi dia istilahnya buta. Tetapi dia bisa melihat secara rohani dengan hati. Nah, sampai suatu kali itu dia diwawancara, gimana menurutmu dengan buta ini, dengan kondisimu yang sekarang ini? Dia mengatakan gini, bentar ya, dia katakan seperti ini. Sepertinya sudah ditetapkan Tuhan bahwa aku harus buta seumur hidupku. Dan aku bersyukur kepadanya untuk hal itu. Jika besok aku ditawarkan untuk dapat melihat, aku tidak akan menerimanya. Aku mungkin tidak akan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan kalau aku terganggu untuk melihat hal-hal yang indah dan menarik dari diriku. Ketika aku sampai di surga, wajah pertama yang akan membuatku bersuka cita adalah wajah juru selamatku. Siapa sih orang ini yang mampu melihat dengan hati begitu indah? Dia adalah namanya Fanny Crosby. Dia sudah menciptakan beribu-ribu lagu himne, lagu him untuk Tuhan. Yang salah satunya kita nyanyikan sebelum firman tadi, aku bernyanyi bahagia. Kalau Tuhan bisa pakai Fanny Crosby dengan segala kekurangannya untuk memuliakan dia, apalagi kita yang melihat, apalagi kalian yang di rumah bisa melihat. Yuk kita belajar bukan hanya melihat dengan mata kita saja secara fisik, secara jasmani, tapi kita melihat dengan mata hati kita melalui terang yang sudah Yesus kasih. Kita lihat apa yang Yesus mau kita lakukan. Kita mau ada hafalan dulu. Hari ini ayat hafalan terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Murid Yesus, sekali lagi ya, murid Yesus akan mengikuti dia, sehingga dia tahu mana Yesus mau, mana Yesus nggak mau. Murid Yesus nggak hanya akan melihat dengan fisik saja, tapi dengan hati. Lalu bagaimana kita mau menerapkannya dalam hidup? Ya sederhana, lalu saya kasih tahu caranya, gampang banget. Ada satu pertanyaan yang kita bisa tanyakan dalam diri kita, kalau kita bingung, aku mau ini kok bingung ya, mau putusan ini kok bingung ya. Tanyakan, apa ya yang kira-kira Yesus akan lakukan ketika Yesus di posisiku?
Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus di posisiku sekarang? Ketika kalian menanyakan itu, Lause percaya bahwa Roh Kudus akan menjawab kalian dengan apa? Dengan ini. Dengan firman Tuhan. Kalian sudah berapa lama ikut sekolah minggu? Mungkin ada yang seumur hidup dari bayi, ada yang 12 tahun mungkin, ada yang berapa tahun, baru berapa tahun. Tetapi Lause percaya bahwa setiap firman yang kalian dengar itu akan digunakan Roh Kudus untuk berbicara kepada kalian. Nah, tapi setelah ibadah ini, Lause mendorong kalian, ayo kalian diskusi sama Lause kalian. Lause kelas kalian, tanya Lause, gimana ya aku harus hidup setelah ini? Nah, tanyakan kepada kalian, apa ya yang Yesus akan lakukan ketika Yesus di posisi kalian? Ajak Lause kalian berdiskusi. Lause kalian pasti akan senang ya buat ini. Tapi sekali lagi, Lause pengen ngajak kalian nyanyi satu lagu lagi yang tadi diciptakan oleh Fanny Crosby. Kita mau serahkan diri penuh kepada Tuhan. Katakan hatiku teduh sambil menunggu bahwa nanti Tuhan disediakan kedua kali. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia. Engkau datang ke dalam kegelapan sehingga kami yang dari gelap ini boleh melihat terang. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu. Sehingga ketika kami mengikuti langkah-Mu, kami bisa melihat terang dunia. Kami bisa melihat dengan mata hati kami apa yang Yesus mau kami lakukan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan. Bimbing sertai kami Tuhan untuk menjawab anugerah keselamatan dengan berhidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami serahkan diri kami dan pergumulan kami dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang terdampak COVID, terdampak secara ekonomi, terdampak secara kesehatan, terdampak kebosanan. Kiranya Tuhan boleh jawab kebutuhan keluarga-keluarga ini. Dan biarlah Tuhan juga pakai hamba-Mu, anak-anak-Mu untuk jadi berkat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita sudah selesai hari ini. Dan Lause John untuk mau mengingatkan untuk teman-teman semua mengisi bejana untuk Tuhan. Nah, sudah berapa minggu Lause bawa ini. Nah, sekarang daripada lupa ya, sekarang kalian ambil bejana buat Tuhan. Sama-sama bejana untuk Tuhan. Sama-sama dengan Lause John bahwa kita akan kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Iya. Nah, Lause juga ada isi ya. Jadi ingat bahwa tetap isi terus bejana untuk Tuhan. Dan nanti ketika kita bertemu di gereja lagi, dibawa ya. Nanti kita berikan ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Oke? Stay safe, stay healthy. God bless you.